Imam Bukhari lahir pada bulan Syawal 194 Hijriah dengan nama Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Nama Bukhari sendiri merupakan julukan yang merujuk tempat ia berasal, yaitu wilayah Bukhara di Uzbekistan. Manaqib ringkas daripada seorang alim, al-allamah, seorang arif billah, seorang wali min auliyaillah, seorang gutub, seorang az-zahid, al-wari', at-taqi, an-naqi. Beliau tidak lain tidak bukan adalah al-Imam Al-Habib Saleh bin Muhsin bin Ahmad bin Abu Bakar bin Abdullah bin Saleh bin Abdullah bin Salim bin Umar bin Hamid bin Imam Fakhrul Wujud Sayyid Syekh Abu Bakar bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Syekh Wahdi Ahgaf Habibana Abdurrahman As-Saggaf bin Muhammad Maulad Dawileh bin Ali Sahib Ad-Darak ibn Alwi Al-Ghayur ibn Ustadz Al-Azam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Al-Mirbat bin Ali Khaliq Gasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah ibn Imam Muhajir Ilallah Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Nagib ibn Imam Ali Uraidi ibn Imam Ja'far Sadiq ibn Imam Muhammad Al-Bagir ibn Imam Ali Zainal Abidin ibn Imam Husain, putra daripada Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka telah jelas beliau Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul bernasab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui jalur daripada yaitu Syekh Abu Bakar bin Salim, yang mana Al-Imam Qutbil Irsyad Al-Ghaus Al-Ibad Wal-Bilad Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad menyebutkan, wa Syekh Abu Bakar Sulalati Salimi Dzil Fakhri wal Jahil Fasihil Ausa'i. Beliau Syekh Abu Bakar bin Salim adalah seorang wali yang dibanggakan oleh orang-orang di zaman tersebut, sehingga beliau dijuluki Fakhrul Wujud, kebanggaannya alam semesta, yang memiliki magam, kedudukan yang begitu luas dan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, beliau menyambung daripada yaitu salah satu putra Syekh Abu Bakar bin Salim yang bernama Hamid, sehingga semua keturunannya dijuluki dengan Al-Hamid. Maka ini Syekh Imam Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, beliau dilahirkan tepatnya di desa Bakarman, yaitu di daerah Wadi Ahmad, tepatnya di Hadramut, Yaman. Beliau dilahirkan pada tahun 1313 Hijriah. Dilahirkan daripada keluarga yang saleh dan salehah. Ibunda beliau keturunan daripada Al-Amudi yang bernama Aisyah Al-Abud Ba'umar, dan ayah beliau adalah seorang yang begitu disegani, orang yang mulia. Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid ini adalah ayahnya Al-Habib Hamid bin Ahmad Al-Hamid, orang yang begitu mulia. Beliau belajar kepada Syekh Said Bamudhij daripada kitab suci Al-Quran sampai mengkhatamkannya. Adapun kitab fikih dan tasawuf ke Jakarta ditemani oleh sahabat beliau Syekh Salim bin Ahmad Al-Ashkari. Maka ketika mendengar daripada yaitu Habib Saleh datang di Jakarta, maka sepupunya yang ada di Lumajang, Al-Habib Abdullah Al-Hamid, meminta kepada beliau untuk mampir di kediamannya di Jawa Timur di Lumajang sana. Maka tinggallah Habib Saleh di Lumajang beberapa waktu, sehingga akhirnya beliau meneruskan lagi sampai akhirnya beliau bertempat tinggal di daerah Jember, Jawa Timur, tepatnya di Desa Tanggul. Yang mana ini Habib Saleh, beliau mendapatkan ilham daripada Rabbaniyah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan khalwat. Beliau berdiam di rumahnya, ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Sampai pernah beliau bercerita kepada anak putranya, "Wahai anakku, aku di dalam khalwatku aku merasakan kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan batin yang sangat luar biasa. Aku berkali-kali membaca dan mengkhatamkan Al-Quran. Aku membaca, menghabiskan daripada yaitu kitab Dalailul Khairat, kitab membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
Sampai akhirnya kata beliau, aku bisa berjumpa dengan wajah yang mulia yang memancarkan cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai orang-orang abaib, orang kaya, pejabat ingin membangun daripada yaitu rumah beliau yang terbuat daripada bilik bambu yang sangat sederhana. Beliau larang, tidak mau. Kenapa Habib? Karena saya di rumah tersebut kalau dirubah rumahnya saya takut Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak datang lagi ke rumah ini karena saya melaksanakan sholat 5 waktu bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau begitu dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai datanglah daripada yaitu Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf di kota Gresik, mengajak beliau untuk keluar daripada khalwatnya yang kurang lebih 7 tahun lamanya untuk datang ke Gresik, lalu diminta untuk mandi di Jabiah, kolam air khusus milik Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Lalu Habib Abu Bakar memberikan kepada beliau daripada ijazah, madad dan jubah yang berwarna hijau, sorban yang berwarna hijau dipakaikan oleh Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Seraya beliau berkata, wahai Habib Saleh, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah datang kepadaku dan memerintahkan aku untuk memberikan ini kepadamu, tanda bahwasannya magam kedudukan Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf kelak akan dipikul oleh Al-Imam Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Sehingga akhirnya beliau mendapatkan bisyarah untuk berangkat haji ke Baitullahil Haram, berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang-orang berebutan ingin ikut bersama beliau. Maka ketika beliau ada di daerah Madinah, Mekah, rumah beliau dibangun oleh Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Hamid di daerah Pasar Minggu. Ini Habib bangun rumahnya. Ketika pulang Habib Saleh tidak marah, tidak kaget. Ditanya, kenapa Habib kok rumahnya diganti? Antum gak marah? Iya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan kepadaku rumahku akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala melalui satu habaib yang berasal dari Jakarta Pasar Minggu. Karena ini tanda bahwasannya Habib Saleh siap untuk diambil manfaat dan keberkahannya oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumah beliau tidak pernah henti-hentinya daripada tamu-tamu yang datang meminta keberkahan, meminta doa, meminta tabarruk, meminta penyelesaian masalah dan lain sebagainya. Semua dilayani dengan sabar oleh Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Beliau bahkan tidak mau makan kecuali makan bersama para tamu-tamunya. Sampai beliau rela memberikan bajunya untuk diberikan kepada orang yang membutuhkannya. Beliau begitu perhatian kepada orang-orang daripada fakir miskin, janda dan anak-anak yatim. Inilah Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid yang mana tamunya berdatangan dari Tanggul, Jember, Jawa Timur, Pulau Jawa, sampai luar Jawa, sampai luar negeri. Bahkan bukan orang biasa saja, bahkan para pejabat datang ke rumah beliau meminta doa agar digabulkan hajat maksudnya. Sampai ada seorang daripada mantan, yaitu wakil presiden Indonesia, yaitu pernah juga menjabat daripada yaitu menteri luar negeri, adalah seorang yang bernama Bapak Adam Malik. Ini Bapak Adam Malik dulu sewaktu masih menjabat kepala daripada kantor berita Antara, beliau pernah memberitakan, mengungkap daripada salah satu menteri luar negeri Indonesia, Bapak Subandrio waktu itu, yang mana dia memiliki paham komunis, dekat dengan orang-orang yang paham komunis. Maka ketika diberitakan beritanya, kalang kabut ini Bapak Subandrio. Dia ancam Bapak Adam Malik. Maka Bapak Adam Malik bingung, saya harus meminta pertolongan kepada siapa? Maka dia mendengar ada seorang wali yang saleh, yang doanya begitu cepat digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berangkatlah Bapak Adam Malik ini ke Jember di daerah Jawa Timur, tepatnya di Tanggul. Ketika datang, dia mengadukan permasalahannya. Persis ucapannya Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, seperti ucapannya Habib Ali Al-Habsi Sahibul Maulid, man dakhal finahum la yakhaf la yakhaf. Orang yang telah masuk ke dalam benteng mereka para aulia Allah tidak akan pernah merasakan takut sedikit pun, tidak akan pernah merasakan susah sedikit pun. Maka beliau bercerita bahwasannya tenang saja, ancamannya tidak akan sampai kepadamu. Dan bahkan kata Habib Saleh, ditambahkan lagi, kelak
engkau akan menggantikan posisinya. Dan benar, ketika Bapak Soeharto menjadi Bapak Presiden Indonesia, maka yang menjadi Menteri Luar Negeri yaitu Bapak Adam Malik. Keberkahan daripada Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Beliau memiliki doa yang sangat luar biasa, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala langsung, sampai ada seorang Habib bermimpi Habib Saleh ini memegang tiang yang terbuat dari cahaya yang menyambung sampai langit. Maka dikatakan bahwasannya beliau adalah orang-orang mujabud dakwah yang doanya selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, digabul oleh Allah. Sampai pernah dibuktikan oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang ketika mengundang Habib Saleh Tanggul ke Jakarta, melewati daripada yaitu tanah lapang yang luas diisi oleh orang-orang yang sedang sholat. Ditanya Habib Saleh, ini kenapa orang-orang berkumpul? Mereka berkumpul ingin yaitu melaksanakan sholat istisqa Habib, meminta agar turun hujan. Maka kata Habib Saleh, jangan repot-repot, suruh mereka bubar pulang ke rumahnya masing-masing, biar saya yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar turun hujan di negeri Jakarta. Ketika beliau mengangkatkan tangannya, tidak lama langsung datang awan yang gelap, mendung dan turun hujan waktu itu. Sampai Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi Kuitang bertanya, wahai Habib Saleh, kok bisa? Kenapa? Apa rahasianya? Doamu ini selalu digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau ini orang yang begitu dekat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, disegani oleh orang-orang. Apa rahasianya wahai Habib? Kata Habib Saleh, bagaimana aku tidak digabulkan doa-doaku wahai Habib Ali, sedangkan aku belum pernah menyebabkan Allah murka kepadaku sedikit pun. Lihat bagaimana Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, seorang manusia yang berjiwa malaikat, yang belum pernah bermaksiat dan dosa kepada Allah, sehingga doanya selalu diperkenankan, digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemasyhuran beliau dari Jawa, Jakarta sampai luar negeri. Diceritakan bahwasannya ada seorang wanita yang bermimpi Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, seorang wanita Eropa, tinggal di negeri Switzerland sana. Dia akan melaksanakan pernikahan, tinggal 4 hari. Tunangannya datang pelakor, diambil sama wanita lain. Stres ini perempuan, 4 hari lagi mau kawin. Dia mimpi Habib Saleh di Indonesia, di Jember, Jawa Timur. Sampai akhirnya dia ketika bangun daripada mimpinya penasaran. Dia berangkat, beli tiket dari Eropa, Swiss sampai Jakarta. Sampai di Bandara Soekarno-Hatta dia tanya, ada yang kenal Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul? Ada ternyata satu orang, saya kenal dan saya mau ke sana, sekalian dianterin. Bingung lagi ini perempuan, kok bisa baru datang langsung diantarkan. Sampai di rumah Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, beliau ini Habib Saleh sedang kumpul bersama tamunya, maka diperkenankan wanita Eropa tersebut untuk masuk ke kamar dulu, memakai pakaian yang sopan, lalu menemui Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid dan menceritakan permasalahannya. Kata Habib Saleh apa? Kembalilah engkau ke negeri Swiss sana. Niscaya kau akan mendapatkan calon suamimu, akan bertekuk lutut. Dia akan meminta maaf kepadamu. Dia akan mau kembali kepadamu. Maka ini wanita kembali lagi ke Swiss. Sampai ke rumahnya, ternyata calon suaminya sudah kembali dan meminta maaf, ingin melanjutkan pernikahannya. Sampai tahun demi tahun berlalu, ini akhirnya 2 pasangan tadi datang ke Tanggul, Jawa Timur. Perempuannya begitu senang, bahagia, persis seperti ucapan Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Dan dia ini perempuan menawarkan bantuan. Habib pengen apa? Apa saja saya akan beri. Habib Saleh ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak meminta upah sedikit pun, hanya beliau meminta dengan tidak paksa, kalau kau ingin silahkan masuk kepada agama Islam. Karena ini permintaan satu-satunya Habib Saleh, maka ini wanita bersama suaminya mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk ke dalam agama Islam, keberkahan daripada Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Inilah Habib Saleh yang dakwahnya begitu akhlak, begitu adab. Beliau pertama-tama yaitu melaksanakan daripada dakwahnya dari musola yang kecil. Beliau mengajarkan daripada orang-orang dari Tanggul sana, yaitu setiap sorenya dengan pembacaan kitab yang seperti guru kita baca. Kitab Nashahid Diniyah karangan Imam Haddad diterjemahkan dengan bahasa Madura agar bisa diambil manfaat dan dimengerti oleh orang-orang sana. Sampai akhirnya beliau ada salah seorang muhibbin, Haji Abdul Rashid, memberikan wakaf
yaitu sebuah tanah untuk dibangun menjadi sebuah masjid, maka ini Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid bisa membangun masjidnya dan dinamakan masjid tersebut dengan Masjid Riyadhus Shalihin, yang mana di dalam masjid tersebut beliau berdakwah, mengajak orang-orang untuk sholat berjamaah, dan beliau membacakan Ratib Al-Haddad di antara Maghrib dan Isya dan mengisi dengan pembacaan Al-Quran. Dan begitulah Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid selalu mewasiatkan kepada yaitu tamu-tamu yang datang dengan wasiat yang selalu beliau ucapkan, yaitu yang pertama, jangan kalian lepas daripada sholat 5 waktu. Yang kedua, usahakan sholat tersebut dilaksanakan dengan secara berjamaah, khususnya sholat fardu subuh. Dan baktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, dan jadikanlah kalian sebagai rahmat untuk alam semesta. Berbuat baik kepada sesama, siapapun, dimanapun, tidak pilih kasih. Inilah Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Sehingga akhirnya di akhir-akhir umurnya, pada tepat umur 83 tahun, tanggal 9 Syawal, tepatnya pada tahun 1976 Masehi, beliau kembali ke rahmatullah, meninggal dunia, meninggalkan daripada 6 putra dan putri, dan beliau dikuburkan tepat di depan, yaitu dekat masjid daripada Riyadhus Shalihin, dikuburkan di Tanggul Jember, Jawa Timur, disolatkan sampai 3 kali karena begitu banyak orang yang berbondong-bondong datang kepada beliau mengambil keberkahan di akhir hidupnya.